Kita sering banget kan nyalahin moral para pemimpin. Tapi, gimana kalau masalah utama Indonesia itu sebenarnya bukan soal moral, tapi soal kompetensi? Yuk, kita bedah diagnosis kritis ini dari sudut pandang yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat semua masalah di negeri ini. Pasti kita semua ngerasain kan frustrasinya akhir-akhir ini. Ngelihat biaya kuliah yang tiba-tiba naik gila-gilaan, atau peraturan yang kayaknya muncul dadakan tanpa rencana yang jelas. Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita, ini para pemimpin kita emang nggak punya hati nurani ya? Apa ini semua masalah moral? Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Gimana kalau selama ini kita salah sasaran? Menurut analisis yang bakal kita dalami, akar masalahnya itu bukan moralitas, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, inkompetensi. Nah, kutipan inilah yang mengubah total arah perdebatan kita, dan ini jadi intinya. Oke, kita mulai diagnosisnya dari arena politik. Pernah kepikiran nggak, kenapa orang-orang yang paling kompeten kayaknya justru nggak selalu ada di puncak? Jawabannya mungkin karena kompetensi itu sendiri, bukan mata uang yang laku di sini. Bayangin deh, kalau semua janji politik itu kita jadiin word cloud. Kata-kata kayak jujur, merakyat, beriman, pasti bakal gede banget mendominasi. Tapi coba cari kata kompeten. Nyaris nggak kelihatan kan? Nah, ketika kompetensi bukan jadi nilai jual utama dalam politik, ya jangan kaget kalau kebijakan yang lahir itu sifatnya reaktif, tambal sulam, bukan berdasarkan data dan perencanaan yang kokoh. Sekarang, kita geser ke pondasi sumber daya manusia kita, sistem pendidikan. Dan disinilah letak sebuah paradoks yang, jujur aja, luar biasa gila. 4.000, ini jumlah universitas yang kita punya. Kelihatannya keren ya, angka yang fantastis. Tapi tunggu dulu, di balik angka ini justru tersimpan masalah yang super besar. Coba dilihat perbandingan yang nusuk banget ini. Indonesia dengan populasi yang cuma 1/5 dari Tiongkok punya 2 kali lipat jumlah universitas. Ini bukan prestasi loh. Ini artinya sumber daya kita tersebar tipis banget, fokusnya jadi kabur, dan pada akhirnya kualitas dikorbankan demi kuantitas. Jadi ini dia poin krusialnya. Kita itu mengalami yang namanya inflasi gelar. Masyarakat kita berlomba-lomba ngejar ijazah, bukan ilmunya. Ini resep bencana. Kita mencetak generasi yang punya sertifikat, tapi belum tentu terampil. Ijazahnya bisa dipajang di dinding, tapi kemampuannya buat membangun masa depan dipertanyakan. Oke, kita gali lebih dalam lagi. Masalahnya bukan cuma soal jumlah, tapi juga struktur di dalam sistem akademik itu sendiri. Sistem yang secara aktif, malah menghambat lahirnya talenta-talenta inovatif. Lihat deh bedanya, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, sistem akademik Indonesia, kaku, semua diatur dari pusat, terobsesi sama aturan linearitas, yang maksa akademisi harus di jalur yang sama dari S1 sampai S3. Di sisi lain, sistem di Inggris, fleksibel, otonom, dan justru menghargai pendekatan lintas disiplin. Padahal masalah di dunia nyata kan nggak pernah linear. Semua kerusakan sistemik ini bukan muncul dari ruang hampa. Ada akar sejarah dan sosial yang dalam banget yang menahan kita, yaitu warisan pola pikir yang menghalangi meritokrasi sejati. Ratusan tahun lamanya, kita terbiasa dengan struktur di mana puncak hierarki itu cuma bisa diisi oleh orang-orang tertentu. Pola pikir feodal dan pasca kolonial ini, sayangnya, nggak hilang begitu aja. Jejaknya masih ada, dan itu menghalangi sebuah sistem di mana seseorang bisa naik ke puncak murni karena kemampuannya. Nah, ini dia konsekuensi langsungnya. Kalau sistemnya nggak ngasih jalan buat orang-orang terbaik untuk naik, ya buat apa capek-capek jadi kompeten? Insentifnya hilang. Dan mereka yang benar-benar kompeten, yang ambisius, yang nggak nemu ruang di sini, akhirnya milih buat berkarir di luar negeri. Bantu negara lain maju. Pembahasan ini bukan sekedar keluhan ya. Ada konsekuensi yang sangat nyata dan mendesak yang harus kita hadapi kalau krisis kompetensi ini nggak segera kita tangani. Waktu kita kurang dari 10 tahun. Setelah itu, apa yang kita bangga-banggakan sebagai bonus demografi akan berbalik arah jadi beban demokrasi. Ancaman paling berbahaya bagi stabilitas negara itu adalah pengangguran terdidik dalam jumlah besar, dan kita sedang meluncur ke arah sana dengan 4.000 universitas kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Fokusnya harus kita geser, bukan lagi nyalahin individu, tapi bangun sistemnya. Kita perlu beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis pengetahuan, di mana kita dikenal bukan cuma karena budaya eksotis, tapi karena inovasi dan teknologi. Dan kuncinya adalah membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Kita balik lagi ke kasus UKT. Di Inggris, kenaikan biaya kuliah itu bukan perdebatan soal hati nurani. Ada sistem jelas namanya Teaching Excellence Framework. Kualitas universitas dinilai transparan, emas, perak, atau perunggu, berdasarkan data penyerapan lulusan dan kepuasan mahasiswa. Cuma yang peringkatnya tinggi yang boleh naikin biaya. Nah, ini namanya sistem check and balance, bukan sekedar reaksi lata.
Kalau harus diringkas dalam satu kalimat, inilah kondisi kita. Kita ini ibarat perpustakaan raksasa dengan ribuan gedung, tapi kita terlalu sibuk dengan birokrasi dan aturan kaku, kayak ngatur warna sampul buku, sampai lupa hal yang paling penting. Mastiin isi buku itu relevan dan bisa dipakai buat memecahkan masalah nyata. Jadi, setelah melihat semua diagnosis ini, pertanyaannya kembali ke kita semua. Kalau kita sepakat bahwa kompetensi harus jadi prioritas nomor 1, dari mana kita harus mulai? Sistem mana yang menurut Anda paling fundamental dan paling pertama harus kita rombak total? Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.